Saya suka membungkus pakai, saya custom bikin yang seperti ini. Jadi pada saat mobilitas tinggi aman. Nah, dekator seperti ini bisa bikin sih ininya. Kalau saya bikinnya yang dari batik, jadi punya ciri khas. Jadi gampang untuk identifikasi tas sendiri, gampang untuk melihat pada saat ada di konveyor, itu tas kita. Jadi tasnya punya ciri khas seperti ini. Saya bungkus seperti ini, jadi lebih nyaman. Nah, di dalamnya itu buat seperti ini. Ada casnya yang terkoneksi seperti ini, saya ikat. Nah, jadi si tasnya itu di dalamnya ada colokan USB-nya, ya, yang bisa kita gunakan untuk ngambil setrum atau ngecas. Nah, nanti akan terkoneksi ke sini. Nah, jadi akan terkoneksi ke sini. Jadi posisi HP kita aman di dalam tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat travel semua, jumpa lagi di video aku kali ini. Video aku kali ini akan membahas tentang tips untuk membawa tas atau tas-tas apa saja yang harusnya kita bawa pada saat kita melakukan traveling atau perjalanan atau wisata atau liburan, kemanapun kita liburan. Tas-tas ini kita review satu-satu guna dan manfaatnya agar perjalanan wisata kita semakin nyaman, kemudian tidak mengganggu kegiatan, tapi menjadi bahan referensi yang baik pada saat kita melakukan wisata. Oke, kita lanjut bahas satu persatu dari tas-tas yang sudah saya siapkan berikut. Untuk tas yang nomor 1 itu yang sangat kecil, dan mungkin ini adalah bekal untuk semua. Yang pertama adalah tas yang isinya adalah bekal untuk kita selama melakukan perjalanan. Ya, dompet. Dompet adalah salah satu tas yang paling kecil, yang paling simple, yang suka tidak diperhitungkan tas atau dompetnya harus seperti apa, tapi justru ini adalah bekal utama kita pada saat melakukan traveling. Yang paling utama pada saat kita membawa tas untuk traveling atau untuk wisata atau melakukan liburan, tasnya harus bisa memuat atau tasnya bisa muat di tas yang lain. Artinya posisi si tas ini harus nyaman, harus terlindungi. Itu yang paling penting. Yang keduanya, dompet itu harus memuat dokumen. Artinya harus bisa membawa dokumen-dokumen kecil yang benar-benar diperlukan pada saat kita melakukan perjalanan jauh. Misalnya KTP, yang sudah jelas itu adalah KTP. Yang kedua mungkin kalau sekarang itu kartu vaksin ya, kartu vaksin, kemudian asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan yang lupa dibawa pada saat kita melakukan perjalanan. Siapa tahu ada hal-hal atau mudah-mudahan tidak sih sudah terjadi ya. Tapi tetap persiapan harus ada kartu asuransi apa yang kita pakai. Kalau misalnya yang paling mudah itu sekarang BPJS mungkin. Harus selalu dibawa di tas ini. Kemudian juga di tas ini harus bisa membawa uang-uang receh atau bisa membawa dokumen-dokumen kecil yang sangat urgen yang nanti akan diperlukan pada saat kita melakukan perjalanan. Itu untuk tas yang pertama, tas yang paling simple yaitu dompet. Ya. Dompetnya boleh mau kayak gimana aja. Tapi saya paling suka dompet-dompet yang kayak gini. Jadi kalau misalnya uang kertas yang panjang tuh bisa muat di sini semua. Yang di belakangnya juga bisa ada jepitan-jepitannya yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kira-kira kartu parkir atau kertas-kertas kecil pada saat kita melakukan transaksi atau pada saat kita melakukan pembelian dengan struk-struk kecil, nah bisa disimpan di sini, jadi lebih praktis. Oke, selanjutnya tas yang kedua nih. Tas kedua adalah ini untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu ini sangat berguna dan bermanfaat ya, karena tas ini mungkin adalah tas Doraemon. Tas Doraemon ini artinya bisa kelihatannya kecil, simple, tapi pada saat kita buka, tasnya bisa memuat banyak bawaan, bisa memuat banyak jinggingan. Nah, tasnya bisa dibuka seperti ini. Mungkin udah tahu semua kalau ibu-ibu ya. Nah, jadi pada saat dibuka, tasnya seperti gede seperti ini. Dan pada saat kita membeli souvenir, membeli oleh-oleh, ini bisa muat banyak. Ini bisa muat banyak. Tapi pada saat kita pergi, pada saat kita melakukan perjalanan, ini bisa disimpan rapi di tas kabin
atau bisa disimpan rapi di bagasi. Jadi tidak memenuhi rongga koper. Ya. Ini makanya saya sebut ini tas Doraemon. Jadi posisinya atau bentuknya itu kecil. Pada saat dibuka, pada saat dilepas, ini akan sangat berguna dan bermanfaat untuk membawa oleh-oleh yang kita bawa pada saat kita melakukan wisata. Bisa kita lipat lagi dan bisa kita simpan untuk dipergunakan kembali di perjalanan kita selanjutnya. Ini yang saya sebut dengan tas Doraemon ya. Tas Doraemon, jadi tasnya kecil, bisa dilipat sampai sebesar ini, atau pada saat nanti masuk ke kabin bisa dilipat lagi seperti ini. Dan pada saat kita sudah membeli oleh-oleh atau membeli barang-barang besar bisa muat di sini. Ini barangnya seperti ini. Selanjutnya itu tas lempang. Tas ini adalah tas wajib kayaknya kalau buat untuk ini ya, buat para traveler atau para wisatawan kemanapun. Ini biasanya tas ini selalu dibawa karena fungsinya itu enak untuk dipakai, nyaman pada saat kita bepergian. Kenapa disebut tas lempang? Karena pakainya itu diselempang gitu. Nah, ini tasnya seperti ini nih. Nah, tasnya seperti ini. Jadi kalau tasnya fungsinya seperti ini, pada saat kita bepergian bisa dipakai di dalam jaket. Jadi bisa masuk ke dalam jaket. Nah, kemudian tasnya itu bisa masuk tas kecil yang ini atau dompet yang ini. Jadi bisa masuk, jadi bisa nyaman. Ini adalah hal yang paling penting yang harus kita perhatikan pada saat melakukan wisata atau perjalanan, di mana dompet atau tas yang memuat banyak dokumen itu harus selalu berada aman, safe seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi tasnya aman di depan. Kenapa harus di depan? Karena kita tahu sendiri kalau misalnya sekarang itu yang namanya tindak kejahatan yang tidak diinginkan itu sangat besar, apalagi kita di tempat yang baru, tidak tahu seperti apa tempatnya. Apakah tempatnya itu aman untuk para wisatawan, untuk orang baru, atau misalnya tempat yang justru kita tidak tahu tindak kejahatannya lebih tinggi. Jadi usahakan pada saat kita melakukan perjalanan, tas itu selalu berada di depan dan bisa memuat atau bisa menyimpan dokumen. Kemudian yang udah jelas itu adalah biaya untuk perjalanan kita, untuk makan dan lain-lain sebagainya, atau biaya-biaya yang ada di sini. Ini harus sama seperti ini. Tasnya boleh yang bahannya dari kulit seperti ini. Saya lebih suka yang bahannya dari kulit ya. Jadi lebih kuat gitu, lebih kuat atau tahan pada saat kita melakukan aktivitas tinggi. Selanjutnya hampir sama seperti ini tasnya. Tapi yang kedua itu adalah tas pinggang. Kalau yang tadi itu adalah tas lempang, yang kedua itu adalah tas pinggang. Nah, tas pinggang itu ya kenapa namanya tas pinggang? Karena posisinya itu kita pakai di pinggang. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi enak, nyaman pada saat kita melakukan perjalanan. Sama, jadi nanti bisa dipakai jaket atau bisa ditutup dengan jaket dan rapi, berada di posisi yang aman. Bisa memuat banyak barang, dari mulai barang-barang yang kecil, kemudian dokumen-dokumen perjalanan itu yang paling penting. Kemudian posisinya selalu terlindungi oleh jaket atau bisa di cover. Ini bahannya boleh dari apa saja. Kalau biasanya kalau tas pinggang saya suka pakainya yang bahan-bahannya itu kayak jenis-jenis nilon gitu, atau yang paling penting itu adalah anti air atau waterproof. Jadi pada saat kita melakukan perjalanan kemudian ada hujan atau misalnya kita melewati daerah yang cukup berair atau cukup lembab, ini tidak terpengaruh atau dokumen kita aman. Selanjutnya itu, nah ini adalah tas plastik yang selalu kita bawa dan harus ada untuk para traveler semua. Bentuknya mau seperti apa atau gambarnya mau seperti apa, kebetulan ini adanya Hello Kitty. Yang penting tas ini sangat berguna dan bermanfaat untuk menyimpan alat-alat mandi. Yang pertama itu adalah alat mandi seperti sikat gigi, seperti sikat gigi kayak gini ya, sikat gigi, atau misalnya untuk bawa deodoran. Nah, ini lengkap. Kenapa tasnya harus tas plastik? Jadi pada saat nanti ini tasnya muat ke bagasi, karena ini kan tasnya harus dibawa di bagasi ya. Pada saat ini dibawa di tas atau dibawa di koper atau dibawa di bagasi, ini aman. Jadi sabun atau misalnya odol atau misalnya parfum yang kita bawa, kalau misalnya keluar atau pecah atau misalnya ada bagian yang berair,
ini tahan, jadi tidak akan melumer atau tidak akan melebar ke mana-mana. Jadi usahakan selalu bawa tas yang seperti ini, karena fungsinya nanti akan sangat berguna sekali untuk membawa alat-alat mandi kita, untuk membawa segala sesuatu yang berhubungan dengan air. Nah, ini tas plastik seperti ini. Selanjutnya, nah ini adalah tas teng-teng atau kita nyebutnya ransel. Nah, ransel ini udah saya bawa ke mana-mana, sudah banyak melakukan perjalanan jauh. Tas ini hampir sama seperti tas anak sekolah seperti biasanya. Yang membedakannya itu saya beli tasnya yang punya colokan USB-nya ini seperti ini. Nah, jadi ini aman nanti kalau misalnya kita butuh, bisa langsung terkoneksi ke dalam. Kita butuh ngecas HP atau butuh power lain, atau misalnya untuk mendengarkan musik, bisa langsung dari sini tanpa kita harus mengeluarkan HP-nya. Karena kan sekarang yang namanya HP itu benar-benar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seorang traveler. Nah, di dalamnya itu buat seperti ini. Ada casnya yang terkoneksi seperti ini, saya ikat. Nah, jadi si tasnya itu di dalamnya ada colokan USB-nya, ya, yang bisa kita gunakan untuk ngambil setrum atau ngecas. Nah, nanti akan terkoneksi ke sini. Nah, jadi akan terkoneksi ke sini. Jadi posisi HP kita aman di dalam tas, sementara kita ngambil posisi strumnya itu dari luar. Jadi yang sampai pada saat kita ngambil atau ngecas HP di ini misalnya di tempat transit, atau pada saat kita nunggu mau take off, kita kelupaan HP-nya ketinggalan. Oh, itu sangat bahaya sekali ya. Jadi mendingan dicoba cari tas yang seperti ini ya. Mau mereknya apapun, tapi dicoba cari tas yang seperti ini. Kemudian juga ini bisa dengerin musiknya. Ada colokan untuk ininya, untuk volume suara musiknya. Jadi sambil nunggu kita nggak bete nih, bisa dengerin musik dari HP-nya. Dengan catatan posisi si HP itu aman di dalam tas. Nah, jadi saya selalu sarankan teman-teman yang mau melakukan aktivitas wisata, cobalah cari tas yang seperti ini ya, karena ini sangat berguna dan bermanfaat. Karena mobilitas kita tinggi pada saat kita melakukan perjalanan, mobilitas kita tinggi, kemudian keperluan kita untuk berkomunikasi atau mempergunakan HP itu juga sangat tinggi. Sementara kita butuh setrum atau butuh listrik atau butuh cas HP dimanapun kita berada, kalau misalnya ada colokan kita bisa mempergunakan, kita bisa manfaatkan, tapi dengan posisi tetap aman karena posisi HP kita di dalam. Itu ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya, tas ini itu punya bagian tersembunyi. Artinya ada bagian celah di mana di belakangnya itu, nah ini terlindungi oleh kayak belt ya, kayak sabuk itu, terlindungi kayak sabuk. Padahal di dalamnya itu adalah ini. Nah, ini teman-teman. Jadi ini ya, sobat ya, ada tempatnya. Nah, ada tempat terlindungi untuk menyimpan uang cadangan. Jadi kita pada saat melakukan perjalanan, usahakan jangan menyimpan uang atau menyimpan dokumen-dokumen yang penting pada saat diperlukan di satu tempat. Apalagi untuk yang modal akomodasi atau transportasi, atau misalnya yang paling jelas itu ya, yang paling jelas itu adalah uang. Jadi biar aman, saya selalu menyimpan uang itu di beberapa tempat. Salah satunya di tas ini. Jadi tas ini punya satu tempat rahasia di belakang. Yang di belakang itu terlindungi oleh belt seperti ini, sabuk seperti ini, nggak kelihatan. Padahal di baliknya itu ada tempat tersembunyi untuk menyimpan uang. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi nanti akan sangat nyaman pada saat kita melakukan perjalanan. Jadi si posisi tas ini pada saat kita bawa, kalaupun misalnya posisi tas yang tidak di depan, karena kalau misalnya terus-terusan di depan kan nggak nyaman ya, kita pakai di belakang. Nah, si posisi yang tas tadi yang bagian kecil itu tetap terlindungi di belakang ini. Nah, di sebelah sini tetap terlindungi. Jadi kalau misalnya tas ini simpan di belakang, pada saat kita mobilitas tinggi, jangan takut kalau misalnya ada uang cadangan atau ini, kita simpannya di sini, simpannya di belakangnya. Jadi sangat aman. Kalau misalnya masalah kisaran harga, tergantung merek ya. Tapi saya ini belinya yang tracker, yang untuk perjalanan. Kalau waktu itu berapa ya?
gampang. Kalau misalnya masalah harga bisa disesuaikan dengan budget yang kalian punya, jadi bisa dicari. Yang penting yang tadi tipsnya ada colokannya untuk ngecas HP, kemudian ada ininya juga untuk ngeluarin volume atau musik dari HP kita dengan catatan HP-nya tetap berada di dalam tas, safe dan aman. Kemudian tas ini cukup kuat karena double gitu ya, double, ada lapisan-lapisannya. Jadi pada saat punggung kita nahan beban, ini lapisannya cukup tebal. Jadi diusahakan bawa tas yang seperti ini atau cari tas-tas yang seperti ini pada saat kita akan melakukan traveling atau wisata atau liburan kemanapun. Itu tas yang selanjutnya. Oke, selanjutnya, nah, tas yang kedua adalah tas yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke tas yang paling utama, tas yang paling besar, yaitu tas bagasi atau koper bagasi. Koper bagasi, tipsnya pada saat kita membawanya itu yang nyaman, artinya ada trolinya di bawahnya, bisa mobile, bisa bergerak 360 derajat juga. Jadi bisa mengurangi beban bawaan. Kemudian tas koper bagasi itu usahakan yang lentur, artinya pada saat dibanting pindah dari pesawat atau dari bis, pada saat jatuh itu tidak pecah, misalkan tidak pecah. Kemudian saya selalu mensiasatinya dengan cara di cover atau dibungkus. Saya suka membungkus pakai, saya custom bikinnya seperti ini. Jadi pada saat mobilitas tinggi aman. Nah, di cover seperti ini bisa bikin sininya. Kalau saya bikinnya yang dari batik, jadi punya ciri khas. Jadi gampang untuk identifikasi tas sendiri, gampang untuk melihat pada saat ada di konveyor, oh itu tas kita gitu. Jadi tasnya punya ciri khas seperti ini, saya bentuk seperti ini, jadi lebih nyaman. Kalau misalnya cover-cover yang di toko-toko online itu ininya tipis karena tidak ada dalamannya. Kalau saya ini cover lagi dengan busa gitu, cover lagi dengan busa, ketebalannya kita sesuaikan. Jadi nanti pada saat kopernya berpindah tempat, kemudian ada bantingan atau misalnya terjatuh, mudah-mudahan aman, jadi tidak pecah, sehingga barang-barang kita untuk bepergian tetap aman. Mungkin untuk tip tentang tas yang suka kita gunakan untuk wisata di video kali ini cukup sekian. Mungkin nanti ada review lagi atau tips-tips lagi yang mudah-mudahan bisa berguna, bermanfaat bagi teman-teman atau sobat-sobat semua yang akan melakukan perjalanan, yang akan melakukan wisata atau liburan, dari mulai tas kecil sampai tas yang paling besar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di kolom komentarnya, dan berikanlah komentar yang baik. Kemudian kita saling support agar channelnya bisa berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.